Kenyataan pahit. Hari berganti hari, hingga tak terasa sudah 1 minggu menjalani terapi. Kini aku sudah bisa berjalan seperti biasa. Walaupun dokter menyarankan untuk tidak terlalu banyak menggerakkan punggungku dulu. Besok katanya Kila udah boleh pulang, Tan, ucapku pada Tante Maria yang sedang duduk di kursi. Iya, baguslah. Terus kamu mau langsung pulang ke Jerman? Tanya Tante Maria. Rencananya begitu, tapi mampir ke Singapura dulu. Kan mau ngecek Karl, apa dia masih ada dirawat di sana atau enggak? Oh iya, Tante ampe lupa, balas Tante Maria. Tante bawa sesuatu buat kamu, imbuhnya sambil mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Apa tuh? Tanyaku penasaran. Taraf. Tante Maria tersenyum lebar sambil menunjukkan ponselku. Ternyata dia sudah memperbaikinya. Ini, biar kamu bisa ngehubungi tante nanti, ucapnya seraya menyerahkan ponsel padaku. Aduh, tante, makasih banget. Hampir aja Kila beli handphone baru buat entar pulang. Lumayan jadi hemat uang, balasku tersenyum bahagia. Barang-barang kamu juga udah tante beresin di hotel. Besok tante bawa ke sini. Enggak usah dibawa ke sini, Tan. Kan Kila enggak langsung pergi besok. Paling nginep 1-2 hari di hotel. Di kamar tante kan bisa. Iya, maksud Kila itu nginep di kamar tante, balasku disertai tawa. Akhirnya momen yang kutunggu-tunggu pun tiba. Aku sudah resmi untuk meninggalkan rumah sakit. Aneh memang, ada perasaan berat hati saat akan meninggalkan rumah sakit. Mungkin karena sudah hampir 2 bulan, aku dirawat di sini. Perlahan aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit, menyapa para perawat yang selama ini sudah merawatku dengan baik. Tak lupa bertemu dengan dokter yang selama ini merawatku. Dia memberikan selembar kertas besar yang diselipkan dalam map. Katanya itu berisi catatan penting untuk proses kesembuhanku ke depannya. Taksi sudah menunggu di lobi rumah sakit. Aku dan Tante Maria pun langsung masuk ke dalam. Pergi menuju hotel. Hal yang pertama kali kulakukan saat tiba di hotel adalah mandi dan merebahkan tubuh di tempat tidur. Setelah 2 bulan, akhirnya bisa merasakan tempat tidur yang empuk, lengkap dengan bantal yang besar. Selanjutnya mengambil ponsel di tas dan mengisi dayanya. Beruntung kamar hotel sudah dilengkapi wifi. Akhirnya setelah sekian lama, aku bisa mendapatkan koneksi internet lagi. Yang pertama kulakukan pasti mengecek email, sosial media dan tentunya pesan yang masuk di aplikasi chat. Banyak pesan yang masuk dari teman kantorku di Jerman. Rata-rata berisi ungkapan semangat agar lekas sembuh. Seperti mereka sudah tahu kalau aku mengalami kecelakaan. Ada juga pesan dari Melinda yang menanyakan, apakah aku sudah sampai Jerman. Berarti dia belum tahu kalau selama ini aku masih ada di Indonesia. Kemudian, mataku tertuju pada pesan yang masuk dari Karl. Hatiku rasanya tak karuan, berharap ada kabar kalau dia baik-baik saja. Saat kubuka, ternyata itu deretan pesan lama sebelum dia datang ke Indonesia. Terlintas sebuah pertanyaan dalam benakku, kenapa dia tidak menghubungiku atau sekadar mengirim pesan? Biasanya dia yang paling rajin menghubungiku duluan. Apa mungkin, aku tidak mau berpikir macam-macam. Tante Maria mengajakku makan siang di restoran dekat hotel. Di sini aku bisa melepas kangen dengan makanan kesukaanku. Di sela-sela menunggu pesanan, Tante Maria menelepon seseorang, Pak Indra. Terjadi obrolan canggung antara aku dan Pak Indra.
Intinya dia memberi saran agar tetap berhati-hati selama masih di Indonesia. Berkali-kali si siluman ular ini berusaha untuk kabur, tapi berhasil dicegahnya. Dia tidak tahu sampai kapan bisa menahannya dan memintaku agar tidak kembali ke Indonesia lagi dalam waktu dekat. Jika dirasa situasi sudah aman, maka boleh kembali lagi. Sehabis makan, kami pergi berbelanja di mall untuk membeli beberapa kebutuhan saat pulang nanti, terutama makanan cemilan untuk perjalanan panjang ke Jerman. Setelah itu, kami kembali ke hotel. Di dalam kamar, Tante Maria sibuk membereskan barang-barangku. Sementara itu, aku masih mencari tiket untuk kepulangan besok. Tiket sudah didapatkan. Jadwal penerbangan sudah dipastikan. Aku pun membantu Tante Maria membereskan barang bawaanku nanti. Tut, tut. Bunyi alarm ponsel. Sukses membangunkanku. Kulihat jam di layar ponsel. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Aku pun membangunkan Tante Maria yang masih tertidur pulas. Selanjutnya, mencuci muka dan bersiap untuk turun ke lobi hotel untuk sarapan. Sehabis sarapan, kami kembali ke kamar, mengobrol sebentar sambil menonton televisi dan bersiap untuk pergi meninggalkan hotel. Tujuan kami kali ini sama, ke bandara. Tante Maria akan pulang ke Jogja sedangkan aku akan pergi ke Singapura. Perjalanan ke bandara terasa sangat singkat, hingga akhirnya kami harus berpisah. Sengaja kali ini aku mengambil penerbangan siang hari. Jujur saja, masih ada rasa trauma jika melakukan penerbangan di sore atau malam hari. Khawatir tiba-tiba siluman ular itu muncul untuk ketiga kalinya. Aku berjalan, masuk ke dalam boarding area. Tak lama, terdengar panggilan penumpang untuk penerbangan ke Singapura. Aku bangkit dari kursi dan melangkah menuju pintu pesawat. Seketika itu, nafas ini terasa sangat lega. Tak menyangka bisa melalui semua peristiwa yang menakutkan sekaligus menyakitkan. Kini tujuanku hanya satu, menemui Carl. Pesawat sudah lepas landas. Butuh waktu 2 jam penerbangan untuk tiba di Singapura. Setibanya di sana, aku langsung menuju hotel. Letaknya tidak terlalu jauh dari rumah sakit Mount Elizabeth. Setelah menaruh semua barang di kamar hotel, bergegas aku berjalan kaki menuju rumah sakit. Sepanjang jalan terus berharap, semoga ada kabar baik yang kudapatkan. Aku sudah sampai di depan rumah sakit, lalu berjalan menuju lobi. Pintu kaca terbuka. Terlihat seorang wanita sedang berdiri di balik meja resepsionis. Senyumnya mengembang saat melihatku mendekat. Aku menjelaskan maksud kedatangan ke sini. Apakah Karl Heinze masih dirawat di sini? Tanyaku. Saya akan mengeceknya dulu, balasnya seraya menatap layar monitor di hadapannya. Beberapa saat kemudian, dia berkata kalau tidak ada pasien bernama Karl Heinze di daftar. Apakah ada pasien atas nama itu yang pernah dirawat sekitar sebulan lalu? Tanyaku lagi. Dia kembali menatap di layar monitor. Ada, tapi dia sudah tidak di sini, balasnya. Apakah aku boleh tahu bagaimana kondisi terakhir saat meninggalkan rumah sakit? Resepsionis itu tidak menjawab, malah menanyakan apa hubunganku dengan Carl. Pasalnya data pasien sangat dirahasiakan. Hanya pihak tertentu saja yang diizinkan mengetahuinya. Aku tunangannya, balasku, lalu menunjukkan beberapa bukti. Namun, dia masih terdiam. Tidak ada data lengkap dari pasien ini, balasnya. Sebaiknya Anda langsung menghubungi dokter yang merawatnya, imbuhnya. Apakah dia praktik hari ini? Iya, dia ada di rumah sakit. Boleh saya meminta namanya?
Dr. Grace. Kemudian, resepsionis itu memberitahu di mana ruangan Dr. Grace. Dia memintaku untuk mendatangi ruangannya saja. Aku berjalan sesuai petunjuk dari resepsionis itu, melewati deretan ruang perawatan dan lorong panjang, hingga terlihat sebuah ruangan yang pintunya tertempel nama Grace Wang. Aku duduk di kursi di depan ruangannya, menunggu dia keluar. Walaupun tak ada antrian pasien, aku tak mungkin langsung masuk begitu saja. Cukup lama sampai akhirnya seorang wanita berpakaian serba biru keluar dari ruangan itu. Bergegas aku menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Dia sangat ramah, lalu mengajakku masuk ke ruangannya. Karl Heinze, ucapnya pelan seraya duduk di kursi. Apakah dokter masih ingat dengannya? Tanyaku. Tentu saja, katanya dia sudah tidak dirawat di sini. Apa dia sudah kembali ke Jerman? Tanyaku lagi. Dia terdiam sejenak, menarik nafas panjang. Sebelumnya saya minta maaf mengabarkan hal ini, ucapnya. Saya turut berduka cita atas meninggalnya tunangan kamu, imbuhnya. Kini aku yang terdiam, sulit sekali mencerna ucapannya itu. Maksudnya, tanyaku untuk memastikan ucapannya itu benar. Semoga aku tidak salah dengar. Pasien atas nama Karl Heinze sudah meninggal dunia. Jenazahnya sudah dibawa ke Jerman, jelasnya. Dek, langit seakan-akan runtuh. Tubuhku seperti kehilangan tenaga. Bruk. Aku jatuh, terduduk di lantai. Tangis pun pecah. Tak kuat rasanya menghadapi kenyataan pahit ini. Siluman ular itu benar-benar telah merenggut semua orang yang kusayangi. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.